Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Baik, langsung saja. Duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang buku fikih Imam Syafi'i dalam bab puasa. Yang pertama, definisi puasa. Puasa dalam bahasa artinya menahan sesuatu, seperti firman Allah yang artinya, maka makan dan minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Kata puasa dalam ayat di atas maknanya ialah menahan bicara. Puasa secara istilah artinya menahan diri dari perkara tertentu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kedua, hukum puasa. Puasa hukumnya wajib atas setiap muslim yang telah mencapai usia balik, mampu dan berakal, dan berdasarkan dalil dari Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Yang ketiga, sejarah disyaratkannya puasa. Puasa Ramadan disyaratkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Keutamaan puasa Ramadan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu Islam, maka orang kafir tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, balik, maka anak-anak tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu berakal, orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Yang keempat, mampu untuk berpuasa secara fisik dan syar'i. Yang kelima ialah syarat sah puasa. Yang pertama yaitu Islam, orang kafir tidak sah berpuasa. Yang kedua, mumayyiz, maka orang mabuk dan pingsan tidak sah berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas dan melahirkan meskipun baru berupa gumpalan daging. Yang keenam, menentukan awal bulan Ramadan. Penentuan awal Ramadan dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, rukun hilal, melihat bulan, yaitu dengan mengamati bulan pada hari terakhir bulan Sya'ban sejak tanggal 29 Sya'ban. Yang kedua, istikmal, menggenapkan bilangan Sya'ban 30 hari. Apabila hilal bulan Ramadan terlihat di suatu negeri, maka bagi negeri terdekat wajib mengikutinya, misalnya Baghdad dan Kafah. Yang ketujuh, rukun puasa. Yang pertama, niat, yaitu seseorang berniat untuk berpuasa. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun pembatal puasa sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, masuknya sesuatu melalui lubang. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, hubungan seks dengan sengaja. Yang kelima, onani atau masturbasi. Yang keenam, haid dan nifas. Yang ketujuh, gila dan murtad. Yang kedelapan ialah adab-adab dalam berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, makan sahur. Yang ketiga, meninggalkan perkataan kasar. Yang keempat, mandi janabah sebelum subuh. Yang kelima, tidak berbekam dan semisalnya. Yang keenam, membaca doa berbuka puasa. Yang ketujuh, memberi makanan berbuka untuk orang lain. Yang kedelapan, meninggalkan segala hal yang menyenangkan nafsu. Yang terakhir ialah berbuat baik kepada keluarga, kerabat, dan tetangga. Yang kesembilan, hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Yang pertama, puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang kedua, puasa 5 hari setiap 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Yang ketiga, memperbanyak puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban. Yang keempat, puasa nisfu Sya'ban. Yang kelima, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang keenam, puasa Asyura, yaitu tanggal 9, 10, 11 Muharram. Yang ketujuh, puasa Arafah, yaitu bagi yang tidak melaksanakan haji dan umroh.
Yang kedelapan, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Lanjut yang ke-10 ialah hal-hal yang dimakruhkan selama berpuasa. Yang pertama, meninggalkan adab-adab dan sunnah-sunnah yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, berbekam dan sejenisnya. Yang ketiga, mengunyah permen karet. Yang keempat, mencicipi makanan. Yang kelima, mencium. Yang keenam, misol. Yang ketujuh, bersiwak setelah duhur. Yang kedelapan, berlebihan dalam berkumur. Yang ke-11 ialah puasa yang diharamkan. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, berpuasa pada hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ketiga, berpuasa pada hari Syak, meragukan. Yang keempat, berpuasa pada paruh kedua bulan Sya'ban. Yang kelima, puasanya seorang istri di mana suaminya berada di rumah. Yang ke-12 ialah puasa yang dimakruhkan. Yang pertama, berpuasa pada hari Jumat. Yang kedua, berpuasa pada hari Sabtu saja atau Ahad saja. Yang ketiga, berpuasa sepanjang tahun kecuali 2 hari raya dan hari Tasyrik. Yang 13, pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam lambung. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, berjima dengan sengaja. Yang kelima, haid dan nifas. Yang keenam, masturbasi. Yang ketujuh, gila meskipun hanya sebentar dan murtad. Yang kedelapan, menelan dahak yang sengaja dikeluarkan dari kerongkongan. Yang sembilan, masuknya air saat berkumur atau istinsyak dengan berlebihan. Yang ke-10, suntik cairan infus. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.